Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, selamat berjumpa kembali kepada murid-muridku yang tercinta. Di sini kita memulai kembali dalam berjumpa kembali pada mata pelajaran renang hari ini. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu agar dalam pembelajaran kali ini kita mendapatkan keberkahan dan semoga apa yang nanti kita dapatkan materinya bermanfaat umumnya bagi kita semua. Untuk itu berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Dimulai. Berdoa tidak selesai namun dicukupkan. Nah, sebelum kita mulai pada pematerian hari ini, Ibu akan mengabsen dulu terlebih dahulu ya. Di sini ada Erin Septiani. Apakah hadir? Erin? Ada? Halo, Erin? Halo, Bu. Baik. Nanti Ibu absen kembali ya di akhir. Selanjutnya di sini ada Dimas Maulana. Apakah ada? Dimas? Mungkin teman-temannya ada yang tahu Dimas? Dimas sakit. Mungkin terkendala jaringan, Bu. Baik, terima kasih. Nah, selanjutnya ada Dinar Santika. Hadir, Bu. Baik. Selanjutnya ada Marcel. Marcel, ada hadir Marcel? Marcel? Halo, Marcel ada? Baik, selanjutnya ada Rahmawati Fadila ada? Hadir, Ibu. Baik. Terima kasih, Kak Ma. Selanjutnya ada Iqbal. Iqbal hadir? Iqbal sama siapa ya tadi? Dimas ya. Selanjutnya ada Miftah. Miftah ada gak Miftah? Hadir. Baik. Selanjutnya ada M. Lutfan. Lutfan ada Lutfan? Hadir, Bu. Baik. Mungkin yang tadi Ibu sebutkan, apakah ada yang belum tersebut yang di sini hadir? Atau udah semuanya? Mungkin udah semuanya ya anak-anak. Nanti yang belum yang tadi gak bilang hadir atau terkendala sinyal mungkin nanti Ibu akan absen kembali di akhir. Nah, mohon izin kepada Isna untuk menampilkan PPT-nya. Nah, baik untuk anak-anak semua. Di sini sekarang kita akan membahas mengenai renang gaya dada. Seperti yang sudah kita ketahui semua ya, di sini renang gaya dada ini merupakan salah satu renang yang ada pada aktivitas renang. Renang gaya dada ini semua, cuman ada perbedaan pada pergerakan kaki dan lengan maupun pada pernapasan tersebut. Nah, di sini ada beberapa yang harus diperhatikan. Ada posisi badan, kaki, lengan, nafas, dan keseluruhan. Langsung aja. Nah, yang pertama di sini ada yang harus diperhatikan itu ada posisi badan. Posisi badan ini kita harus datar atau lurus seperti apa yang ada di gambar ya. Dalam sedatar mungkin dengan permukaan air.
tidak jauh berbeda dengan posisi pada gerakan renang gaya bebas. Nah, di sini sebelum kita memulai langkah kepada teknik yang lainnya, ada beberapa cara dalam melatih posisi badan ini. Yang pertama yaitu mengapung di air dengan bantuan teman. Nah, kalian bisa dibantu oleh teman kalian, cukup 2 atau 1 orang teman. Nah, kalau misalkan ada 2 orang teman, salah satu temannya ada yang memegang tangan kalian, dan ada yang memegang kaki kalian dengan maju ke depan, atau salah satu mungkin di depan maupun belakang memegang tangan ataupun kaki. Nah, selanjutnya ada mengapung di air tanpa bantuan teman. Nah, di sini kalian diajarkan untuk melatih kepercayaan diri kalian. Apakah kalian berani untuk sekedar mengapung di air tanpa bantuan teman kalian? Next. Selanjutnya, di sini ada teknik dalam gerakan kaki. Dalam gerakan kaki ini, seperti yang kalian lihat di gambar pada PPT Ibu ini, ada beberapa cara yang harus diperhatikan. Gerakannya nih yang biru yang kalian tahu ya, ini posisi samping, kemudian di bawahnya ada dengan posisi terlihat dari belakang, kemudian di pinggir pun ada tampak dari atas. Nah, dalam gerakan kaki ini, kalian bisa melakukannya dengan kaki lurus terlebih dahulu ya. Kemudian lutut sama pergelangan kakinya pun ditekuk secara bersamaan. Kemudian kalian bisa membuka lutut tersebut tidak selebar-lebar mungkin, hanya bisa untuk ngawahan gitunya, ngawahan. Kemudian tendangkan kaki, lurus kembali. Nah, posisinya tuh seperti apa yang kalian lihat di gambar. Nah, untuk melatih semuanya itu, gerakan kaki kita bisa melakukannya yang pertama dengan gerakan menendang patut terlebih dahulu. Kalian bisa melakukannya di pinggir kolam, kalian bisa berdiri di sana, di dalam air, dan kemudian melakukan gerakan menendang pantat bergantian dengan salah satu kaki kalian, kanan, kiri, dan lakukan secara berulang-ulang. Kemudian, kalian bisa melakukannya dengan mengapung, dengan menggunakan alat bantu, yaitu papan luncur. Kalian bisa melakukannya dengan memegang papan luncur itu, kemudian kaki kalian melakukan gerakan kaki gaya dada. Selanjutnya, kalian bisa melakukannya bisa menggunakan kaki gaya dada dengan memegang papan luncur. Seperti yang tadi Ibu katakan, kalian bisa memegangnya memegang papan luncur itu alat bantu, kemudian melakukannya kaki gaya dada sejauh mungkin 10 meter bolak-balik ya. Tidak terlalu jauh, ini merupakan latihan agar kalian bisa melakukan gerakan kaki gaya dada tersebut. Nah, terakhir kalian bisa melakukannya tanpa papan luncur atau tanpa alat bantu. Nah, kalian bisa melakukan ini melatih kepercayaan diri kalian, kembali lagi keberanian kalian, sejauh mana kalian bisa melakukan gerakan kaki ini, gerakan gaya dada ini. Nah, sejauh ini apakah kalian sudah mengerti dengan gerakan kaki gaya dada? Apakah sudah paham? Sebelum kita melanjutkan pematerian. Gimana, Marcel? Ada yang bisa? Sudah, Bu, sudah paham. Baik, baik.
Coba Ibu akan bertanya kepada Marcel. Marcel, coba. Ya, Bu, gimana? Untuk gerakan kaki itu bisa, boleh Ibu bertanya sebelumnya? Ya, boleh. Nah, untuk gerakan kaki ini tadi sudah Ibu sebutkan, cara apa yang bisa dilakukan atau melatih dengan gerakan kaki ini? Halo, Ya, Bu, Marcel. gimana? Iya, Bu. Boleh diulang pertanyaan. Bagaimana, cara apa atau latihan bagaimana untuk kita bisa melakukan gerakan kaki pada gaya dada? Cara-cara apa saja yang bisa dilakukan untuk kita bisa melatih gerakan kaki pada gaya dada? Halo, Marcel. Bentar, Bu, ya. Bentar, Bu. Mungkin yang lain bisa membantu. Bu. Boleh sok, siapa yang bisa kamu sebut orangnya? Mungkin Miftah bisa membantu. Siapa? Miftah, Bu. Oke, Miftah bisa membantu Marcel. Halo, Miftah. Miftah, apakah ada? Baik. Pada kemana ya ini teh? Langsung aja ya. Gimana, Marcel, Ya, udah Bu. ada jawaban? Belum, Bu. Dari tadi kamu kemana aja? Sebisanya aja, Marcel. Kan tadi Bu Gurunya udah menjelaskan. Nah, Ya, soalnya ini koneksinya putus-putus. Maaf ya. oke. Kalau putus-putus, coba Bu ulangin Mungkin lagi aja pertanyaannya. enggak. Mungkin Baik. Dinar bisa bantu nggak? Soalnya saya kurang paham itu. Bisa membantu nggak? Mungkin Dinar bisa membantu menjawab. Baiklah kalau begitu anak-anak. Nah, Ibu sebutkan kembali ya, agar kita bisa melatih gerakan kaki ini pada gaya dada. Sudah ada ya padahal di PPT ada beberapa cara yang harus kita lakukan. Seperti, nah yang pertama yaitu ada gerakan menendang pantat, yang kedua mengapung dengan papan luncur, yang ketiga itu, nah ini ada kaki gaya dada dengan memegang papan luncur. Nah, kalau kalian udah semuanya itu, nah kalian bisa juga menggunakan cara yaitu kaki gaya dada tanpa papan luncur. Selanjutnya, next. Di sini ada gerakan lengan. Nah, gerakan lengan ini seperti yang kita lihat pada gambar, bisa melakukannya yaitu lurus terlebih dahulu, kemudian kita melakukan seperti lingkaran atau angka 8, kemudian lucutkan kembali ke depan. Nah, cara melatihnya itu bisa mendayung papan luncur. Kita bisa melakukannya dengan memegang papan luncur ke depan, kemudian kita seperti gerakan mendayung, kaki tetap gerakan
kaki gaya dada. Selanjutnya, nah, di sini ada gerakan napas atau cara pengambilan napas pada renang gaya dada. Nah, di sini terdapat gambar bahwa anak ini sedang melakukan gerakan kepala ya. Yang pertama, dia menghadap ke bawah dengan kemungkinan 45 derajat menghadap ke air, ke permukaan air, ke dasar air. Nah, kemudian dia melakukan angkat kepala dengan menghirup udara untuk melakukan pernapasan pada gerak pernapasan pada gaya dada ini. Nah, udara dikeluarkan di dalam air dengan cara perlahan-lahan. Kemudian, pada pengangkatan kepala ini dimulai setelah tarikan lengan selesai. Tidak secara bersamaan ya, anak-anak. Jika sudah selesai pada gerakan lengan, kemudian kita siap-siap untuk melakukan pengambilan napas ke udara, ke permukaan air. Selanjutnya, nah di sini terakhir ada koordinasi gerakan atau gerak keseluruhan. Nah, kita bisa melakukannya dengan mengkombinasikan seluruh gerakan yang tadi dengan cara yang pertama yaitu ada dengan 2 kali kaki dengan 1 kali lengan. Mungkin dilakukan sejauh 20 meteran, balik lagi. Ini berfungsi untuk mengefektifkan gerakan kalian dan mengotomatisasikan gerakan-gerakan pada renang gaya dada ini. Atau mungkin salah satu lagi yaitu dengan cara 1 kali lengan dengan 1 kali kaki dan 1 kali lengan. Nah, kita tidak harus terlalu banyak pada gerakan ini untuk supaya kalian tidak terlalu banyak mengeluarkan tenaga dalam gerakan ini, kalian bisa melakukannya dengan hal tersebut. Di sini ada gambar ya, bisa kalian lihat posisi kaki, posisi tangan, seperti itu. Terakhir, Ibu akan memperlihatkan kalian video mengenai gerakan pada renang gaya dada ini. Next. Langsung saja di play. Kalian bisa melihat pada renang gaya dada ini, untuk gambaran kalian memungkinkan gerakan renang gaya dada. Nah, di sini ada yang melakukan latihan tanpa di air dengan cara seperti apa yang ada di video. Nah, katanya posisi awal kaki lurus rapat. Kemudian lutut dan pergelangan kakinya pun ditekuk secara bersamaan. Kemudian tendangkan kaki ke belakang dengan posisi telapak kaki ke belakang. Bisa dipercepat saja. Baik, cukup aja
videonya. Nah, kalian ada gambaran ya mengenai gerakan renang gaya dada ini. Sebelum Ibu tutup, coba apakah kalian ada yang ditanyakan? Halo anak-anak, apakah kalian masih ada? Tanya, Bu. Apakah boleh bertanya, Bu? Boleh. Siapa ini? Saya Isna, Bu, dari SMA, Bu. Ulang saya ini, Bu. Ya. Boleh nanya, Bu? Iya, sok. Tapi sebelumnya, mohon maaf ya, Bu, fitur video saya ini dimatikan. Baik, baik. Nah, izin bertanya, Bu, mengenai renang gaya dada ya, Bu, ya, yang tadi Ibu sampaikan. Nah, untuk yang sekarang, Bu, kan kita masih belum bisa ke kolam renang ya, Bu. Nah, latihannya bagaimana ya, Bu? Sehingga kita bisa mahir gitu, Bu, menggunakan teknik renang gaya dada ini ya, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih kepada Isna. Ini perwakilan saja ya dari kalian pertanyaannya. Bagus sekali ya. Pada kondisi seperti ini, bagaimana supaya kita bisa mahir pada renang gaya dada ini. Kita bisa melakukan latihan di darat ya, anak-anak semua. Nah, ini seperti Ibu yang tadi jelaskan dalam beberapa teknik renang gaya dada. Bisa saja di lantai ya, kalau bisa, atau di atas apa ya, meja mungkin ya teman-teman, anak-anak semua. Atau mungkin juga yang tadi kita lihat pada video, itu mungkin atlet renangnya ya, anak-anak, dengan cara ada tali gitu di atas. Nah, kalau kita, ini sederhana aja, mungkin di atas lantai ya. Di lantai aja kita melakukan beberapa teknik gerakan lengan, seperti yang tadi Ibu jelaskan. Mungkin kalau lengannya kita bisa melakukannya dengan cara berdiri saja, kemudian badannya pun bungkukan. Nah, kemudian tangannya pun melakukan gerakan gaya dada. Kemudian seperti tadi kakinya, kita bisa aja tiduran di lantai dengan melakukan posisi kaki gerakan gaya dada. Mungkin sebisanya kita dulu aja, kalian bisa melakukannya, mencari referensi di video YouTube, atau kita bisa baca-baca buku ya, artikel-artikel seperti itu. Mungkin kalau misalkan gerakan-gerakannya kita bisa melakukan seperti itu ya di atas lantai, dan kemudian lengannya pun kita bisa melakukannya berdiri dengan badan bungkuk seperti itu. Isna. Ya, Ibu, terima kasih, Ibu, atas jawabannya, Bu. Nah, kenapa, Bu, saya Ibu izin bertanya. pertanyaan seperti ini? Mohon maaf, sebentar. Ini untuk rekan saya, Rahma. Saya mau menanggapi dulu, gitu. Jadi kan, kenapa gitu ya, Bu, tadi saya menanyakan perihal itu ya, Bu. Karena kan ini, pandemi ini ya, Bu, ya, yang mengakibatkan kita tidak bisa ke kolam renang ya, Bu. Nah, tadi kan yang dicontohkan Ibu itu bisa di darat, akan tapi itu menggunakan alat ya, Bu. Tapi kan kita nggak punya alatnya. Oh, ternyata bisa ya, Bu, ya, dengan tanpa alat juga ya, Bu, ya. Terima kasih, Bu. Benar sekali, Isna. Baik, sama-sama, Isna. Oke, kepada tadi Rahma, gimana, Ama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmati Fadila. Bu, apakah renang gaya dada ini pernapasannya melalui hidung ataukah mulut? Terima kasih, Bu. Untuk
pernapasan itu sendiri seperti pada renang pada gaya lainnya ya, kita melakukan pernapasannya itu di permukaan air kita menghirup menggunakan hidung. Kemudian kita mengeluarkannya di dalam air menggunakan mulut secara perlahan-lahan, tidak dengan mengeluarkannya sekaligus, karena untuk supaya kita tidak terlalu kelelahan atau tidak cepat-cepat mengambil napas kemudian mengeluarkannya, itu supaya mengefektifkan gerakan kalian. Mungkin seperti itu, Ama. Baik, Ibu. Terima kasih atas penjelasannya. Baik, terima kasih ya kepada anak-anakku yang telah bertanya. Mungkin Ibu semoga kalian mengerti apa yang Ibu. Oke, sebelum Ibu tutup, apakah oh iya, Ibu mau bertanya dulu apakah ini semua ada? Meskipun fitur kameranya di off kan. Dinar hadir, Bu. Masih hadir. Baik, ini siapa? Marcel hadir, oke. Ini Miftah, Edwin. Ada? Erin, ada Erin? Waduh, pada kemana ya ini? Ibu harap kalian bisa Bu, boleh izin bertanya? Boleh, silahkan. Mungkin satu pertanyaan lagi ya, Dinar. Kendala apa saja dalam gaya dada? Ada kendala apa saja dalam gaya dada? Beberapa kendala ya pada apa ini? Gerakan gaya dada. Seperti apa yang Ibu ketahui ya, pada gerakan renang gaya dada ini mungkin dari beberapa yang Ibu mengalami bahwasanya pada mungkin terlihat dari tubuh yang tidak sejajar tadi, yang posisi badan yang tidak sejajar, yang mungkin kelelep gitu ke permukaan air gitu. Nah, kemudian ada dari gerakan kaki yang mungkin tidak efektif atau tidak seperti apa yang di langkah-langkahnya. Mungkin ada yang terlalu jauh untuk membuka lutut atau kakinya itu, terus kemudian pada gerakan hentakan kaki yang kurang bertenaga sehingga kurang jauh untuk melakukan luncuran. Kemudian pada lengannya, kita lihat pada gerakan lengan mungkin akan terlalu jauh gitu ke belakang, kemudian si perenang itu tidak melakukan gerakannya secara tidak baik gitu, kemungkinan pada gerakan lengan dan kaki yang suka barengan gitu kan, seharusnya satu-satu. Mungkin itu ya, Dinar, yang kita bisa lihat. Baik, Bu. Terima kasih jawabannya, bisa menambah ilmu saya. Baik, terima kasih. Mungkin pada ini Ibu cukupkan ya, karena udah sore juga. Salam buat teman-teman kalian yang belum hadir. Semoga sehat selalu. Nah, untuk itu kita sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, kita berdoa dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu cukupkan sekian. Salam buat semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu.